Sobat RSPAD, jumpa lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng spesialis bersama saya, Dr. Gigi Beta Duisda, sebagai host pada hari ini. Tahukah Sobat RSPAD, tanggal 20 Maret diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia. Maka dari itu, pada hari ini kita akan mengangkat tema menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk kualitas hidup yang lebih baik. Telah hadir bersama kita hari ini narasumber kita yaitu Kolonel CKM Dr. Gigi Teguh Triwidodo, spesialis prostodontia MKes. Beliau adalah Kepala Departemen Gigi dan Mulut RSPAD sekaligus dokter spesialis prostodontia di Departemen Gigi dan Mulut RSPAD Gatot Subroto. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Dokter Vita. Halo Sobat RSPAD, perkenalkan saya Kolonel CKM Dr. Gigi Teguh Triwidodo, spesialis prostodonti. Saya Kepala Departemen Gigi dan Mulut Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Baik, terima kasih Dok sudah meluangkan waktunya hadir pada hari ini untuk sharing ilmu bersama Sobat RSPAD dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan gigi dan mulut nih Dok, kesehatan gigi dan mulut itu kan penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Namun di Indonesia masih banyak yang abai terhadap kesehatan gigi dan mulut sehingga menimbulkan penyakit dan meningkatkan resiko penyakit tubuh secara keseluruhan. Sebelum kita membahas cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, dokter, tentunya kita harus tahu dulu nih Dok, definisi gigi yang sehat itu apa sih Dok? Baik, sebelumnya saya sapa semua rekan-rekan pemirsa sekalian. Selamat siang semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tadi Dokter Beta menyatakan bahwa apa yang menjadi definisi dari kesehatan gigi dan mulut. Jadi definisi sehat itu dilihat dari dua aspek, yaitu sehat secara anatomi dan sehat secara fungsi. Sehat secara anatomi ini meliputi bentuknya harus bagus. Kemudian kontak-kontak tonjol anatominya harus bagus. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan fungsi, menjalankan kontak dengan gigi lawannya dengan baik tanpa adanya traumatik oklusi. Kemudian keadaan mukosanya atau gusinya harus bagus, warnanya cukup baik, merah dan segar. Kemudian kondisi tulang pendukungnya harus cukup sehat sehingga dia bisa memegang gigi menjadi penyangga jaringan pendukung dengan baik. Kemudian warna gigi juga harus bagus mencerminkan keadaan sehat, karena bagaimanapun kondisi gigi yang sehat itu ketika seseorang tersenyum akan tampak, akan memberikan warna dan kesan kesehatan dari gigi tersebut. Yang kedua dari segi fungsi. Dari segi fungsi ini ada tiga ya, fungsi mastikasi, kemudian fungsi fonetik dan fungsi estetik. Fungsi mastikasi ini gigi harus bisa menjalankan fungsi untuk bisa digunakan untuk mengunyah dengan baik, mengunyah makanan tanpa hambatan, berkontak dengan gigi lainnya dengan baik karena kontak anatominya memiliki bentuk anatomi yang baik sehingga tidak terjadi traumatik oklusi dan membawa terjadinya kelainan yang lebih lanjut. Berikutnya adalah fungsi fonetik. Nah, sobat-sobat sekalian perlu ketahui bahwa setiap kita berbicara, mengucapkan kata-kata baik itu vokal dan konsonan selalu diikuti oleh menempatkan posisi lidah ke gigi dan posisi tertentu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tapi bentuk-bentuk yang berbeda itu dibentuk dari penempatan lidah ke posisi gigi dalam keadaan tertentu. Sehingga gigi ini memiliki peran penting saat kita melakukan artikulasi supaya ucapan yang kita keluarkan jelas, maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Berikutnya adalah fungsi estetik. Kita tahu bahwa wajah manusia ini adalah yang pertama kali dilihat seorang ketika kita berinteraksi. Orang pasti akan melihat wajah, bukan melihat perut, bukan melihat kaki. Melihat wajah dan maksilofasial atau rongga mulut itu adalah bagian yang terpenting. Karena ekspresi dari seorang adalah dari mulutnya, dari keadaan giginya. Kemudian syarat berinteraksi kita juga dipengaruhi oleh kesehatan atau tidak giginya, warna giginya, posisi giginya, dan kerapian giginya. Jadi definisi sehat itu dilihat dari dua aspek. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dari aspek anatomi dan dari aspek fungsi estetik, fungsi fonetik, dan fungsi mastikasi. Demikian Dokter Beta. Baik, berarti harus bisa menjalankan ketiga fungsi tersebut ya Dok. Menurut riset kesehatan dasar nih dokter, penyakit atau masalah kesehatan gigi yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah karies gigi. Boleh dijelaskan sedikit dok, bagaimana proses terjadinya karies gigi tersebut dok?
Baik Dokter Beta. Jadi karies gigi adalah common problem dalam kesehatan gigi dan mulut. Masalah yang paling sering, paling utama, dan tadi disebutkan masuk dalam Riskesdas 2019 ya, itu karies gigi adalah menduduki tingkat tertinggi. Saya jelaskan sedikit tentang karies gigi. Karies gigi ini terbentuk dari beberapa faktor. Jadi bertemunya beberapa faktor, yaitu adanya sisa makanan, kemudian adanya mikroorganisme atau bakteri, yang ketiga adalah waktu yang menjadi tempat bertemunya dari dua faktor tersebut. Ketika ada sisa makanan, ya makanannya ada macam-macam ya. Ada makanan yang berserat, itu bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada makanan yang gampang lengket ya, seperti karbohidrat, kemudian yang berbahan dasar sukrosa, glukosa, maltosa itu relatif lebih mudah lengket di permukaan gigi. Makanya tadi saya katakan bahwa syarat gigi sehat itu harus memenuhi syarat anatomi, karena gigi yang sehat itu pasti akan memiliki permukaan yang licin yang memungkinkan terjadinya self cleansing atau pembersihan itu sendiri. Nah, tapi dengan demikian, dengan adanya makanan yang lengket ini akan memudahkan dia menempel di gigi setelah selesai dilaksanakan kegiatan mastikasi atau makan. Nah, sisa makan yang menempel ini dengan adanya mikroorganisme dan waktu akan memungkinkan terjadinya karies gigi atau kerusakan atau decay pada permukaan gigi. Nah, karies ini muncul dari bertemunya sisa makanan dan bakteri. Bakteri tersebut ada macam-macam ya, ada Streptococcus mutan, ada Lactobacillus, dan ada Actomyces yang masing-masing memiliki peran masing-masing. Kalau untuk yang pertama kali membuat kerusakan adalah karena adanya Streptococcus mutan ya, dimana ketika Streptococcus ini bertemu dengan sisa makanan, kemudian dia akan membentuk mekanisme biofilm. Jadi untuk dapat berkembang biak, sebetulnya bakteri-bakteri adalah flora normal dalam mulut ya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan dia menjadi lebih patogen dalam hal tertentu. Salah satunya adanya situasi atau lingkungan yang menguntungkan ya, ada sisa makanan. Nah, dia akan berkoloni membentuk apa yang kita sebut juga sebagai biofilm. Biofilm itu merupakan lapisan tipis yang melindungi koloni bakteri tersebut. Nah, bakteri ini dalam proses metabolismenya mengurai sisa makanan tadi, sisa karbohidrat, sisa glukosa, melakukan proses fermentasi. Nah, produk akhirnya berupa toksin yang bersifat asam. Nah, asam tersebut yang menjadi awal dari hancurnya atau rusaknya email gigi. Padahal kita tahu bahwa email gigi ini adalah jaringan yang keras dalam tubuh manusia, sehingga dibutuhkan satu proses yang luar biasa untuk bisa menghancurkannya. Nah, setelah hancur terbuka, tahap kedua akan dilakukan oleh Lactobacillus. Lactobacillus akan membuat kavitas lebih besar sampai menembus lingkungan dalam. Saya menembus lingkungan dalam sampai ketemu dengan pulpa. Nah, di dalam pulpa ini setelah terbuka jaringan sistem sirkulasi kita, barulah Actinomyces. Kita tahu bahwa Actinomyces ini sebetulnya adalah bakteri yang normal ya, flora normal, tapi menjadi sangat berbahaya ketika dia sudah terbawa oleh ranah tubuh, bisa menimbulkan abses atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, ada sebuah idiom yang mengatakan bahwa mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Nah, ada banyak cara untuk mencegah karies ini menjadi satu penyakit berat yang berlanjut. Yang pertama adalah cleaning ya. Cleaning itu akan membantu membersihkan biofilm tadi, biofilm atau plak yang menempel pada gigi setelah mengkonsumsi makanan. Yang kedua, memberikan aplikasi fluor. Aplikasi fluor ini bisa topikal dan bisa sistemik, tapi yang paling umum adalah topikal. Sekarang banyak ya agen-agen perawatan pasta gigi, bahan tambahan gigi yang sudah diberikan aplikasi fluor ya, karena fluor ini terbukti dari berbagai riset bahwa dia mampu mencegah meluasnya atau mencegah semakin parahnya karies. Dia memberikan preventif yang bagus pada kesehatan gigi dengan beberapa metode. Yang pertama adalah fluor ini sifatnya bukan asam ya, jadi dia cenderung basa, sedangkan bakteri itu akan memiliki lingkungan yang cocok ketika dia tinggal di lingkungan yang asam. Jadi dia bukan media yang cocok untuk tempat tinggal bakteri. Yang kedua, fluor ini mampu mencegah demineralisasi dengan menghambat pembentukan asam dari fermentasi bakteri. Kemudian dia mampu mengisi ulang kembali dari email yang kekurangan demineralisasi tadi dengan melakukan remineralisasi. Ya, menghentikan.
Kemudian ada satu mekanisme unik dari fluor ini. Yang pertama, dia menjadi melakukan degradasi pada polutan organik. Karena apa? Karena fluor ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia mampu menghasilkan ROS atau Radical Oxygen Species. Ya, radikal bebas ini mampu menjadi agen bakteriostatik bagi bakteri yang menempel di lingkungan gigi tersebut. Jadi dia mampu menjadi agen menghasilkan ROS. Kemudian dia sendiri bersifat cenderung basah sehingga bukan satu media yang bagus untuk bakteri. Kemudian dia mampu melakukan remineralisasi. Kira-kira itu, Dok. Baik, berarti menggunakan pasta gigi yang berfluoride itu sebenarnya sangat penting ya, Dok. Memangnya apa sih, Dok, hubungan dari penyakit gigi dan mulut itu terhadap kesehatan kita secara keseluruhan, secara tubuh kita keseluruhan, Dok? Dari common problem tadi, karies tadi, ya, ini karies itu sebenarnya bukan satu-satunya sumber penyakit ya. Ada banyak masalah di kesehatan gigi yang sebetulnya menjadi concern dan kompetensi penanganan kita. Salah satunya adalah karies. Karies ini perjalanannya bisa panjang, ya. Penyakit karies ini satu ya, dia bisa menurunkan produktivitas ya, karena pada saat-saat awal dia menjadi akut dan kronis pasti akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Mulai ketika terbukanya pulpa ya, itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian ketika tadi saya katakan ada bakteri Actinomyces sudah masuk ke dalam jaringan pulpa, mengakibatkan terjadi gangren pulpa atau nekrotik pulpa, itu perjalanannya akan menimbulkan infeksi. Infeksi ini akan memungkinkan terjadinya abses di superiosteal, kemudian mengakibatkan terjadinya plekmon, kemudian penyakit-penyakit yang lain disebabkan abses. Bahkan ini bisa menjadi satu penyakit yang sistemik. Dan perlu diketahui bahwa abses ini ketika terjadi berulang-ulang bisa menjadi trigger bagi munculnya neoplasmik atau jaringan tumor, atau bahkan bisa men-trigger untuk terjadinya perubahan sifat sel dari sel yang neoplasmik menjadi malignancy atau menjadi cancer atau menjadi sifat sel yang ganas. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya katakan bahwa karies ini menghalangi produktivitas bagi penderitanya. Seorang yang mengalami gangguan adanya karies pasti dia akan menghindari untuk mengunyah pada gigi yang bermasalah tersebut, karena itu pasti akan sakit. Dia akan cenderung menggunakan salah satu sisinya. Nah, beban oklusi yang tidak seimbang dan terus-menerus ini dalam perjalanannya akan menimbulkan gangguan pada sendi rahang karena imbalance beban oklusi tadi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya terjadi gangguan pada sendi rahang ya. Pada sendi rahang itu kita kenal dengan temporomandibular joint ya. Mungkin bisa kita punya. Rekan-rekan sekalian, ini ada merupakan satu sistema stomatognatik ya. Sistema stomatognatik yang menghubungkan antara rahang bawah atau mandibula dengan tulang temporal ya, tulang kepala. Di sini ada satu persendian yang kita sebut sebagai sendi temporomandibular. Nah, yang menjadi antara kondilus ini dengan fossa glenoid itu ada yang kita sebut sebagai meniscus atau discus mandibularis. Itu bisa terjadi masalah ketika terjadi gangguan pada salah satu sisi ya. Pasien tidak mau mengunyah pada satu sisi karena gigi sakit karena akibat karies, sehingga menyebabkan dia mengunyah pada satu sisi. Itu bisa memunculkan terjadinya gangguan sendi temporomandibular mulai dari yang ringan sampai berat ya, mulai dari dengan bit reduction sampai terjadinya terkuncinya rahang. Nah, itu tentu saja akan menjadi persoalan yang sangat mengganggu bagi pasien. Nah, tapi hal itu bisa diatasi dengan pencegahan atau dengan penata laksanaan ini, salah satunya menggunakan laser yang di sebelah dokter Beta itu. Ya, jadi laser intensitas rendah ini pada beberapa kasus kita di Depdilut ini kita gunakan untuk mengobati gangguan-gangguan ya pada pasien yang mungkin perawatan kesehatan giginya kurang diperhatikan, yang dari karies akhirnya berimplikasi pada munculnya gangguan temporomandibular joint. Sebelum itu menjadi gangguan yang permanen dan parah, itu bisa dicegah dan diatasi dengan penggunaan perawatan menggunakan laser intensitas rendah yang di sebelah dokter. Penggunaan lasernya berarti lebih nyaman ya, Dok, kalau menggunakan laser? Ya, dia bisa mengatasi rasa sakit, kemudian bisa meningkatkan vaskularisasi sehingga bisa mengembalikan pada kondisi semula sebelum muncul masalah.
Dari yang dokter sampaikan tadi berarti sakit gigi itu kompleks ya dok, tidak cuma rasa sakitnya tapi bisa menyebar kemana-mana sampai ke rahang, sampai yang kita tahu bisa menyebabkan penyakit jantung atau endokarditis. Nah secara awam nih dokter, kira-kira bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dok yang dapat dilakukan oleh sobat RSPAD di rumah? Baik, cara mencegah, kita mengenal istilah mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Cara mencegah itu ada berbagai macam. Satu dengan cara menyikat gigi, kemudian membersihkan plak biofilm di lidah dengan sikat lidah. Ketiga menggunakan dental floss atau benang gigi. Keempat menggunakan fluoridasi pada aplikasi fluor topikal maupun sistemik. Yang berikutnya mencegah membiarkan membiarkan sisa kotoran itu takes time dalam mulut kita. Jadi tidak membiarkan dia berlama-lama dalam mulut kita, harus segera cleaning. Mungkin saya bisa praktekkan sedikit tentang cara pembersihan. Baik, boleh dokter. Ya. Kita tunjukkan kepada sobat RSPAD cara menyikat gigi. Jadi rekan-rekan, tadi dokter Beta menanyakan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi. Ini ada beberapa cara yang memang kita rekomendasikan untuk digunakan. Yang pertama dengan menyikat gigi secara teratur, membersihkan atau clean up secara teratur. Yang kedua menggunakan dental floss. Yang ketiga menggunakan sikat lidah atau tongue scraper. Yang keempat menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Ya, pasta gigi itu sekarang banyak yang di engineering, ya di dalamnya di filler dengan fluoride sehingga dia bisa membantu mencegah terjadi karies. Yang kelima, tidak membiarkan makan makanan yang khususnya makanan yang lengket berlama-lama, ya takes time dalam mulut kita. Ini sedikit ya buat rekan-rekan, mungkin ini hal yang biasa dikerjakan ya, tapi saya akan coba praktekkan cara yang betul cara menyikat gigi. Ya, jadi pilihlah sikat gigi yang berbulu halus, ya. Kemudian kepala sikat ini disesuaikan ukurannya sama dengan tidak terlalu besar untuk mulut kita. Anda bisa memilih yang paling nyaman, ya. Bisa dimasukkan dengan nyaman. Kalau bisa ini bersudut sehingga tidak menyulitkan waktu kita mencapai sudut-sudut tertentu, ya. Tidak lurus seperti ini. Caranya adalah ya kita lihat untuk anterior, ya. Kita sering ya barangkali menyikat gigi seperti ini ya. Lurus seperti ini. Ini harus kita perhatikan bahwa cara seperti ini sangat tidak dianjurkan ya, karena menyikat gigi yang terlalu keras menggunakan bulu sikat yang kasar ini akan merusak apa yang kita sebut sebagai papila interdental. Papila interdental ini melindungi jaringan pendukung gigi ya. Jadi kalau sampai dia rusak, dia akan perjalanan penyakit ini akan panjang. Sehingga cara menyikat giginya yang direkomendasikan adalah untuk gigi depan dengan cara gelak, dengan cara melingkar seperti ini. Seperti ini. Sama dengan gigi belakang. Demikian juga dengan gigi bawah. Nah, bagaimana dengan permukaannya? Untuk permukaannya kita menggunakan gerakan maju mundur, lurus saja. Sama dengan yang di atas. Bagaimana dengan bagian dalam atau lingual? Kita gunakan pergerakan seperti mencungkil. Nah, proses ini kita laksanakan kira-kira rata-rata 2 menit dan kita idealnya menyikat gigi itu 2 kali, 1 kali menjelang tidur, 1 kali bangun tidur, dan setiap kali selesai makan. Tapi karena di dalam mulut kita ada proses self cleansing, ketika gigi itu sehat, anatomi bagus, kemudian tidak ada bagian yang tajam, dia bisa melakukan self cleansing pembersihan sendiri. Ya, kalau tidur kenapa bau mulut tidak enak? Karena tidak terjadi proses pergerakan di situ, proses self cleansing tidak terjadi sehingga banyak muncul biofilm di situ. Nah, pada orang yang dalam keadaan aktif itu sebetulnya ada proses self cleansing atau pembersihan. Tapi lebih bagus kalau dilakukan 2 kali, 1 kali menjelang tidur, 1 kali bangun tidur, dan setiap kali habis makan. Ya, tapi kalaupun 2 kali itu tidak masalah karena ada proses self cleansing. Nah, setelah selesai sikat gigi, kita lanjutkan menggunakan dental floss. Ya, dental floss ini
tujuannya untuk membersihkan sela-sela gigi. Bentuknya seperti ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi bisa yang berupa benang saja atau yang seperti ini. Ini dimasukkan di sela-sela giginya. Ya, kemudian nanti untuk pasta gigi, pilihlah pasta gigi yang memiliki kandungan fluor ya, yang sudah di engineering dengan di filler dengan menggunakan fluor, karena fluor itu tadi ya melindungi dengan beberapa cara. Yang pertama, dia menghasilkan radikal bebas atau reaktif oksigen spesies yang mampu mendegradasi ya polutan organik dan non-organik, sehingga bakteri itu akan dihambat perkembangannya, kemampuan berkoloninya, kemampuan menetapnya, dan menghasilkan fermentasi asam di permukaan email itu dapat dicegah dengan adanya radikal bebas. Kemudian fluor itu sendiri juga bersifat cenderung basah. Cenderung basah di sini artinya memberikan satu lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri dan mikroorganisme. Yang ketiga, fluor tersebut dia mampu meremineralisasi. Jadi fluor yang terlepas dari permukaan email itu akan diisi ulang, ya, akan di-recharge oleh adanya aplikasi fluor tersebut. Saya rasa itu, Dokter Vita. Baik, jadi seperti itu ya Sobat RSPAD, cara menyikat gigi yang benar. Luar biasa sekali penjelasan narasumber kita pada hari ini. Dapat saya simpulkan sedikit ya dokter. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan pembersihan, yaitu dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua dengan menggunakan benang gigi atau dental floss, dan yang ketiga dengan menyikat lidah, dan kemudian menggunakan pasta gigi berfluoride. Kemudian dengan mengurangi makanan yang manis dan lengket, serta memeriksakan kesehatan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, terima kasih dokter sekali lagi telah menyempatkan hadir pada hari ini dan sharing ilmu kepada Sobat RSPAD dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut sedunia. Bagaimana Sobat RSPAD? Mudah bukan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut asal dilakukan dengan konsisten? Nah, apabila Sobat RSPAD masih ada yang ingin berbincang-bincang atau berkonsultasi kepada Dr. Teguh, dapat langsung datang ke Departemen Gigi dan Mulut RSPAD. Untuk Dr. Teguh, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada Sobat RSPAD? Baik, rekan-rekan RSPAD sekalian, satu hal yang perlu saya tekankan di sini, jangan abaikan kesehatan gigi dan mulut, karena tadi seperti yang sudah kita diskusikan bahwa kesehatan gigi dan mulut ini merupakan bagian dari integral kesehatan kita secara umum, yang gangguan yang ditimbulkannya akan berimplikasi pada kesehatan yang lebih panjang. Kemudian tentu saja kami juga ingatkan sekali lagi, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa kontrol 6 bulan sekali. Siapa tahu ya ada kerusakan, ada masalah yang tidak kita rasakan, tapi dengan secara rutin kontrol tersebut kita akan mengetahui masalah apa yang muncul. Kemudian kalau ada masalah, datang ke Departemen Gigi dan Mulut RSPAD. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna untuk memberikan yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Demikian Dokter Vita. Baik Sobat RSPAD, sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Salam sehat dan bersyukur.